Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi permintaan dari teman kita barista di Indonesia untuk diminta dibikinin tutorial atau gimana sih bikin latte art ya, terutama untuk pemula, hal apa aja yang mesti disiapkan. Nah, jadi di video kali ini saya nanti akan temenin sama rekan saya barista dari Indonesia namanya Maverick. Di sana nanti kita akan berbagi bagaimana atau tahapan apa aja yang mesti disiapkan ketika kita mau belajar latte art ya. Oke, so ikutin videonya bersama Erisan di cerita seputar kopi. Oke, Cak, bisa lo jelasin nggak gimana sebenarnya kalau barista ini pemula, terutama barista pemula yang mau belajar latte art itu, apa aja sih syarat-syaratnya? Misalkan apa aja yang mesti dipelajari pertama kali dulu? Oke, untuk yang pertama kali sih untuk belajar latte art barista, siapin pertama kopinya, susu, Oke. terus jangan lupa untuk jugnya atau pitcher, dan itu harus dalam keadaan dingin, jangan panas karena nanti akan mengganggu temperatur susunya. Terus karena memang untuk belajar pemula ya, jadi kalau bisa jangan pakai feeling, semua ditimbang, semua harus pakai scale, mulai dari scale espressonya atau scale untuk blender beansnya. Jadi memang harus ditimbang untuk rasanya sesuai dengan apa yang kita mau, mulai dari ekstraksinya atau semacamnya. Nah, skill utama kalau mau bikin latte art apa aja, Cak? Misalnya skill yang paling utama gitu, selain espresso ya. Yang paling utama itu pasti di milknya, di foam milknya itu harus pas, mulai dari foamnya sama temperatur suhunya. Itu jangan lebih dari 55 derajat Celcius. Oke, kenapa nggak boleh lebih dari 55 derajat? Karena memang untuk di lidah itu terlalu panas ya untuk si customernya sendiri kalau kita rasain. Terus ekstraksi dari susunya juga agak berubah, rasa manisnya juga udah mulai hilang dari susunya. Kalau misalnya temperatur di bawah juga agak cold, jadi masih dingin. Karena apalagi kalau misalnya orang mesinnya itu hot terus susunya agak dingin, jadi mengakibatkan komplain bagi si customernya. Oke, di video ini lo mau sharing tutorial apa, Cak? Jadi pattern apa yang mau lo iniin? Pattern biasanya yang paling dasar sih rosetta sama tulip ya, untuk awal pertama kali belajar orang-orang. Jadi saya mau demonstrasiin itu. Oke, so kita mulai ya. Ya. Yang mesti dipersiapkan apa dulu? Yang harus dipersiapkan kopi. Kebetulan kopi memang udah standby di sini ya. Habis kalibrasi tadi paginya. Siapkan pot filter. Jangan lupa ditimbang dulu untuk pastikan scale-nya ini di angka 0 sampai dia udah 0. Lalu kita siapin blending. Oh ya, saya lupa bilang, ini saya pakainya portafilter ukuran 20 gram ya. Jadi pakai kopi 20 gram ya. 20 gram. Sorry agak kebanyakan. Ini biasanya sih saya agak lebihin ya. Untuk timbang saya nggak langsung pas 22 gram, biasanya 21 atau 22. Karena memang saya pakai OCD, terus saya juga pakai manual temper, mesin temper, pak press. Kenapa saya agak lebihin tadi? Karena biasanya ada powder-powder yang tersisa di sini. Jadi kalau misalnya saya pasin 20 pasti berkurang, dan kualitas espressonya juga pasti agak berkurang juga rasanya. By the way, sebelum ini extraction, kelebihan dari pak press ini apa sih, Cak? Kenapa pakai pak press? Kenapa saya pakai pak press? Ini biar stabil untuk rasanya. Jadi kan memang kalau untuk human sendiri gitu ya, saya selaku orang lapangan, kadang untuk tamping tuh agak berubah rasa tampingnya, mungkin Galau ya, kalau lagi galau ini ya. ya kalau lagi galau terus penuh banyak orderan, kita kan terburu-buru gitu kan, mau cepet-cepet aja.
terkadang terburu-buru itu kita suka lebih keras tampingnya atau juga lebih pelan, dan itu buat fast si espresso. Oh, berarti tergantung situasi dan tergantung tanggal ya. Kalau tanggal-tanggal akhir bulan kalau habis gajian, wah mantap ya. mantap. Oke. Tampingannya perfect lah, nggak diomelin lah sama Pak Eris. Oke. Ekstraksinya pakai berapa mili, Cak? Untuk ekstraksinya karena ini pakai 20 gram, saya pakai 36 mili. Jadi biasanya memang standar itu 40, tapi saya coba ke 36 biar rasa ekstraksinya itu lebih dapat untuk espressonya. Karena memang espresso ini agak sedikit rasa dark coklat ya, jadi memang saya mau keluarin rasa dark coklatnya. Oke. Jangan lupa nyalain scale-nya. Nah, jadi itu immediate brewing ya, teman-teman. Ketika portafilter sudah terpasang di grup, harus immediate brewing ya. Nah, kegunaan scale ini memang untuk memastikan bahwa akurasi antara waktu sama berat itu bisa akurat. Oke, nextnya apa? Saya mau siapin susunya. Seharusnya sih memang berbarengan ya, biar kita ini cuman biar lebih fokus untuk buat videonya. Jadi satu-satu espresso terlebih dahulu, baru saya siapin susu. Oke. Pakai susu apa, Cak? Ini susunya Almarai untuk di Middle East ya. Ini bukan sponsor ya, cuman saya kasih tahu aja memang kalau di sini di Almarai, karena memang setiap ya memang mungkin namanya susu gitu, tapi setiap negara atau setiap wilayah susunya juga berbeda-beda. Pada saat nuang ini seberapa banyak sebenarnya volume susu yang mesti dituang ini, Cak, di portafilter apa di pitcher ini? Di pitcher ini saya biasanya 210. 210 ya. Jadi sebelum steam saya harus passing dulu, karena biasanya ada air di steamnya sini. Kalau bisa teman-teman bisa lihat ada bagian airnya. Ini kalau saya sendiri agak sedikit ngeganggu untuk ke rasa susunya karena campur air. Jadi teman-teman sebelum nyetim mesti di flushing dulu ya, supaya partikel-partikel air yang tertinggal di pipanya itu terbuang. Nah, gimana mulai nyetim nih, Cak? Bagaimana naruh posisi si apa namanya? Si Nipple ininya. joknya. Nah, setiap orang beda-beda ya. Ada yang memang ditaruh di sini, di min, ada juga di sisi tengah. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih senang di pinggir biar tangan saya bisa bisa kontrol uapnya. Dan saya agak naruh lebih pojok biar rolling untuk motornya tuh lebih enak untuk dapat foam terbaik buat saya. Jadi setiap orang punya stylenya sendiri. Intinya balik lagi kayak tadi, suhu panasnya itu harus 55 derajat dan foamnya itu harus perfect. Jangan ada gumpalan-gumpalan bubbling, karena itu kurang bagus untuk di cappuccino atau latte-nya. Oke, kita mulai ya. Langsung kenceng atau pelan-pelan dulu bukanya? Kalau saya langsung kenceng, Pak. Oke. Nah, lihat teman-teman, dia perputaran susunya dia muter ya. Kalau mau dapat foam yang bagus. Sekarang teknik pouring ya, Cak ya. Oke. Ini Mau gambar tulip dulu untuk yang lebih gampangnya. Ini harus pelan. Untuk banyak tulipnya kita mulai dari pinggirnya. Ini kemungkinan bisa dapat sampai 5, 6, bahkan 7. Oke, ini tulip ya, Cak. Oke, mantap. Ini Rosetta untuk pattern yang kedua. Jadi puring.
pelan. Ketika udah sampai tengah dan foamnya udah agak tebal di tengah cangkir, baru kita mulai. Oke, Frik, apa namanya? Tadi kan lo udah demoin ya, istilahnya 2 pattern. Insya Allah sih bermanfaat buat barista-barista di Indonesia ya, kita yang masih baru belajar. Nah, tips dan trik dari lo apa saran untuk barista-barista, terutama pemula yang lagi belajar kopi ini? Untuk belajar latte art ya. Ya. Oke. Yang pertama sih jangan lupa ya banyakkan referensi, belajar, mulai buka Google atau beli-beli buku tentang ilmu kopi atau barista tentang mengenai latte art. Terus jangan lupa berlatih, apalagi kalau misalnya itu kita kerja di coffee shop udah taruh support, jadi ya jangan malas untuk latihan terus gitu ya di waktu-waktu senggangnya. Terus jangan lupa sering, kalau dari gue pribadi sih nggak pernah lupa mulai dari nonton cuplikan IG, video ataupun YouTube, belajar bagaimana mengenai pattern itu sendiri, mulai dari Rosetta, Love, Swan. Jadi memang harus belajar banyak referensi sih, banyak nanya sama senior gitu, jangan malu, karena memang hambatan pertama sih malu gitu, malu untuk bertanya atau bingung untuk bertanya gitu. Nah itu yang penting sih, kalau misalnya memang masih malu bertanya sama orang ya balik lagi ada Google, kita bisa baca artikel ataupun kita bisa lihat video. Jadi kuncinya ada di Mbah Google ya, sama Ya, YouTube ya. YouTube itu penting sih untuk, karena memang kalau nanya kepada orang kita agak sedikit canggung juga, kadang biasanya gitu. Oke, yang terakhir nih Cak, pesan lo buat barista-barista Indonesia yang mau kerja di luar negeri, ya terutama yang mau mengekspor dirinya, cari pengalaman keluar, kuncinya apa bisa sampai ke sini? Kunci kalau gue sampai sini ya pertama sih balik lagi, kalau mau ke luar negeri pertama harus kenal kultur kita mau ke negara mana dulu. Misalnya kayak gue ke Saudi, gue mulai banyakkan referensi baca tentang bagaimana sih sebenarnya Saudi, karena kan Saudi yang ada di bayangan gue dan Saudi yang ada di tahun 2020 nih berbeda gitu kan, antara, karena di bayangan saya ini 1400 tahun yang lalu atau di zaman Nabi gitu kan, ya berbeda sekarang, jadi kulturnya juga agak berbeda. Terus bahasa Inggris itu penting karena itu bahasa global. Terus yang kedua, kita mau bekerja sebagai apa, kalau misalnya memang di kopi setidaknya basic seperti art, drip itu mulai di dalam, karena memang di Middle East sudah mulai berkembang untuk kopinya. Oke, thank you banget ya Cak, makasih banyak Sama-sama. untuk sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat barista-barista kita di Indonesia yang apalagi yang lagi pemula ya. Thank you. Oke teman-teman, tadi teman-teman udah lihat ya tutorial bagaimana bikin latte art. Saya yakin mungkin ada sebagian teman-teman yang kurang puas dengan tutorial tadi, tapi mudah-mudahan sedikit pengetahuan yang kita punya bisa bermanfaat buat teman-teman barista Indonesia, terutama yang lagi giat belajar kopi ya. Jadi tadi kita coba sharing tahapan apa aja yang mesti disiapkan ketika kita mau bikin latte art. Kalau buat saya sebenarnya kunci dari latte art itu adalah di foaming. Jadi buat teman-teman semua kalau mau serius belajar latte art, itu seriusin dulu bagaimana bikin foamingnya, bagaimana tekstur foaming itu sendiri ya. Tapi jangan lupa juga buat teman-teman semua, jangan karena fokus bikin latte art tetapi melupakan kualitas. Jadi coba seiring antara kualitas dan penampilan. Jadi penampilannya bagus, kualitasnya juga bagus, dalam hal ini rasa. Jadi selain belajar teknik pouringnya, teman-teman dalamin juga terus espressonya. Jadi supaya bisa match antara espresso dengan susu, lalu ditambah dengan presentasi yang bagus. Itu aja kalau saya bisa saranin sama teman-teman. Jangan sampai nanti penampilannya bagus tapi rasanya kurang nikmat, itu kurang maksimal. Itu juga akan mengecewakan customer. Ya, so tetap dijaga customer satisfaction atau kepuasan customer.
Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau memang bermanfaat, silakan teman-teman subscribe. Ya juga boleh lonceng notifikasinya diklik supaya teman-teman bisa dapat terus informasi terbaru tentang kopi bersama Erisan. Ya, jangan lupa kita saling mendoakan satu sama lain. Semoga pandemi corona ini bisa cepat berlalu dari seputaran kita dan kita bisa kembali berbisnis seperti sedia kala. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopi Indonesia.